Rutinitas pagi Bokso dimulai. Karios dan Gorth mampir beli minuman dingin sebelum shift jaga. 販売機に生まれ変わるというとんでもない事態になって Plot twist aneh, Michuel si kesatria ganteng tiba-tiba sujud dan maksa mau jadi muridnya Bokso, bikin Lamis cemburu berat. さあ今日から師匠と呼ばせてもらっていいですか Director Bear bawa kabar buruk, ngumpulin para petinggi tiap lantai buat rapat darurat soal ancaman Netherlord. ああ、他にも有能な能力を保有し、 Flashback horor, terungkap kalau Netherlord itu jenderal pasukan Raja Iblis yang hampir bikin Hulemi dan Shui tewas kalau nggak ada AED-nya Bokso. 誰も死なずに済んでほっとしてるが Situasi memanas, Scorching Director dan Michuel langsung ngegas mau join raid party buat bales dendam ke si tengkorak. 強ぞ Squad elit ngumpul, Karios dan Gorth ternyata ikutan join, tapi kejutan sebenarnya ada di trio lansia yang baru datang. Siapa sangka, Hoxie si kepala panti asuhan ternyata hunter veteran, bareng dua teman sepuhnya yang auranya nggak main-main. 3人は知り合いだったのかまさか Ada bocah songon ngeremehin para sepuh, tapi langsung kicep begitu Kerioil Menagerie of Fools turun tangan buat ngerosting dia. ケリオイルってまさか Roll call, tim raid memperkenalkan diri satu-satu, dan Bokso langsung analisis kalau komposisi party ini benar-benar balanced dan overpowered. かなりバランスのいいパーティーだな年配者 Raid dimulai, trio lansia langsung unjuk gigi, Hoxie ngelepas panah cahaya yang instan ngancurin monster dari jarak jauh. Chimerai nggak mau kalah, kakek satu ini ngeluarin jurus kipas angin maut yang literally nyapu bersih pasukan tengkorak. バイオブか Istirahat sejenak, Bokso jadi MVP lagi dengan nyediain makanan enak buat boosting moral para hunter yang kelaparan. おかわりはいくらでもあるから十分影響 Latihan keras, Lamis belajar ngontrol kekuatannya tanpa Bokso, dan satu pukulan mautnya sukses bikin batu hancur berkeping-keping. Hulemi curiga berat. Dia sadar kalau Netherlord sengaja ngebiarin mereka hidup waktu itu cuma buat mancing hunter-hunter kuat lainnya. あんたをこの階層に集めることじゃねえのか Jebakan terkonfirmasi, pasukan tengkorak api muncul ngepung mereka, dan Netherlord akhirnya nampakin diri dengan aura yang nyeremin. 冥府の王発見の知らせが届いた War pecah, para hunter langsung bentrok lawan pasukan undead. Lamis ngamuk ngehajar tengkorak pakai tangan kosong. Niat jahat terungkap, Netherlord mau jadiin mayat para hunter kuat jadi tumbal buat ngebuff dungeon biar bisa spawn monster tanpa batas. Bokso in action, dia berubah jadi high pressure washer dan nyemprotin air tekanan tinggi buat nge-counter monster-monster api. 予想を上げたおかげでこういうことはでき Counter attack, berkat support Bokso, para hunter makin ganas ngebantai pasukan musuh pakai kombinasi serangan fisik dan sihir. Bahaya tingkat dewa, Netherlord ngumpulin mana gila-gilaan dan ngelepasin ledakan masif yang ngeratain seluruh area pertempuran. Plot armor tebel, ternyata nggak ada yang mati, bikin Netherlord bingung setengah mati kenapa serangannya nggak mempan. 魔道具を背負いし Strategi jenius, Bokso yang digendong Lamis ternyata cuma cangkang kosong, yang asli lagi terbang di atas pakai balon dan telekinesis. 冥府の王の頭上を確保行くぞ Ultimate move, Bokso berubah jadi mesin es raksasa setinggi 18 meter dan jatuh bebas dari langit tepat di kepala Netherlord. 自動販売機だよ Fatality, Bokso ngegeprek Netherlord sampai penyet dan langsung ngebekuin dia bareng seluruh area pakai semburan es instan. Belum kelar, walaupun udah digeprek dan dibekuin, tangan tengkorak Netherlord masih gerak, nandain kalau boss fight ini masih lanjut. 奴はまだ生きている Berkat sihir angin Chimerai dan dorongan fisik Lamis, Bokso dan rombongan berhasil teleportasi kembali ke Hunter Association dengan kecepatan kilat. Staf asosiasi melaporkan situasi kritis di mana desa telah diserbu monster, memaksa Director Bear segera mengambil alih komando pertahanan. 重傷の怪我人や幼い子供連れの女 Para hunter elit bergerak ke teras untuk menahan musuh, sementara Bokso dan Lamis ditugaskan membagikan logistik demi menjaga stamina para pengungsi. ラミスは今仲のいい宿屋 Bokso menjadi MVP di garis belakang dengan membagikan air dingin dan makanan lezat, seketika menaikkan moral warga yang kelaparan.
Momen haru pecah saat Lamis menemukan Mei dan ibunya selamat, disusul reuni emosional dengan sahabatnya Munami yang juga berhasil dievakuasi. Hulemi meminta bantuan Bokso untuk memberikan sinyal visual, memastikan para petarung di luar tahu bahwa warga sipil sudah aman. 助かるぜハコア Di garis depan, para sepuh seperti Shimerai dan Yumite, serta duo Karyos dan Gogai menunjukkan skill overpower mereka membantai monster. Melihat aksi heroik Shirley, Lamis yang kelelahan mendadak mendapat second win dan langsung terjun menghajar monster dengan kekuatan fisiknya. Meski tubuhnya sudah di batas limit, trauma masa lalu memaksa Lamis nekat terus bertarung, memaksa Bokso ambil tindakan drastis. ある小さな村が魔物に襲われ Secara mengejutkan, Bokso menggunakan fitur suaranya untuk memanggil nama Lamis dan menyuruhnya mundur, membuat gadis itu syok berat hingga pingsan. Michelle dengan cerdas menganalisis bahwa Bokso berkomunikasi menggunakan pemotongan dan penyambungan suku kata dari frasa standar mesin penjual otomatis. 一気に発音できるのは5文字で間違いない Bokso berubah menjadi giant cola botol di teras dan menembakkan ledakan soda bertekanan tinggi untuk membutakan monster yang mencoba memanjat. Malam tiba dan monster mundur sementara, namun ketenangan terusik saat Michelle mendeteksi 4 entitas mendekat dengan kecepatan tinggi. Ternyata ancaman itu adalah skuad Biskin pimpinan Mikene yang baru pulang dan tanpa basa-basi mereka langsung menagih jatah ayam goreng. Sambil makan, Mikene membawa kabar buruk bahwa Netherlord dan monster-monster raksasa sedang dalam perjalanan menuju desa. 知れねえのか Michelle mencoba berpidato keren untuk menyemangati pasukan, tapi tangannya yang gemeter ketahuan sampai Bokso harus memberinya kakao hangat. ありがとうございますハッコン師匠 Lamis terbangun dan cemburu berat saat Bokso lancar ngobrol dengan Hulemi, tapi gagal memanggil namanya lagi karena keterbatasan suku kata. 今度はラミスが拗ねた Demi mengatasi situasi, Bokso berubah ke mode barrier balon udara dan terbang ke atas medan pertempuran dengan modal poin dari Director Bear. ここからずっと別の機体になっても大丈夫だ Memanfaatkan kelemahan monster reptil terhadap suhu dingin, Bokso melakukan form change menjadi giant ice machine raksasa di tengah desa. Bokso memuntahkan gunungan es batu yang seketika membekukan area sekitar, membuat pergerakan monster melambat drastis karena hipotermia. Tidak cukup hanya membekukan, Bokso memutar balok-balok es raksasa dan menembakkannya seperti proyektil mematikan yang merakakan barisan musuh. Hulemi memperingatkan borosnya poin mode raksasa, memaksa Bokso kembali ke wujud asal sebelum dia bangkrut total di tengah perang. さてどう Giliran Lamis yang memarahi Bokso habis-habisan karena bertindak nekat sendirian, membalikan situasi ceramah sebelumnya. ラミスが本当に心配してくれ Keesokan harinya, Bokso membagikan es krim untuk mendinginkan suasana panas, sekaligus menggunakan aromaterapi agar semua orang bisa istirahat. 暑くなったから全員にアイスを配ったけど Saat rapat strategi buntu karena kurang dana untuk memperbaiki tembok, Suori tiba-tiba muncul dengan senyum licik dan tawaran solusi. あるんだろうか Melihat mansion mewahnya hancur lebur jadi puing, pertahanan Suori runtuh seketika dan dia menangis histeris di pelukan Lamis. Tanpa buang waktu, Suori membawa tim ke ruang bawah tanah rahasia dan membuka brankas raksasa yang tersembunyi di balik dinding. Bokso shock berat melihat tumpukan emas yang menggunung, dan tanpa ragu, Suori mendonasikan semuanya demi misi penyelamatan ini. Suori menggoda Bokso yang cuma bisa nyebut namanya dengan benar, bikin Lamis iri dan maksa Bokso nyebut namanya juga, meski hasilnya Lais. Cuaca panas bikin semua orang di markas hampir pingsan. Untungnya, Bokso langsung jadi pahlawan dengan membagikan es krim gratis ke semua orang. Hulemi menyusun rencana gila buat nyerang saat musuh mundur, tapi Director Bear sadar kalau strategi ini bakal bikin tim pertahanan dalam bahaya besar.
防衛側がかなりの危険にさらされると Malam tiba, Director Bear memperkenalkan Dream Team yang isinya para monster tempur, kayak Michelle, Shirley, dan trio penyihir tanah buat ngelindungi Bokso. 作業役はシメライじいさん土魔法使い Pasukan katak mulai bergerak mundur, dan tanpa ampun, Shirley langsung melancarkan serangan dadakan yang bikin barisan musuh kacau balau. Di tengah kekacauan, Director Bear sempat-sempatnya muji voluptuous figure Shirley yang langsung dibalas tatapan dingin mematikan. その恥ずかしい呼び名はやめてくださいな。 Sebelum berangkat solo mission, Bokso ngasih milk tea ke Lamis, bikin gadis itu sadar kalau Bokso percaya penuh padanya meski tanpa kata-kata. じゃあ行ってくるよ Bokso melakukan manuver gila dengan terjun bebas dari langit, lalu form change jadi mesin es raksasa tepat sebelum menghantam tanah. Gak cuma mendarat, Bokso mengaktifkan fitur pelat beton bertingkat untuk menutup lubang dinding pertahanan secara instan dan permanen. よしうまくいったぞ Melihat musuh kebingungan, Director Bear langsung ngamuk dan mengeluarkan cakar aura merahnya yang literally menyapu bersih pasukan musuh. あれが本気のクマ会長か Shimerai dengan kipas anginnya dan Michelle dengan pedang sucinya ikut bergabung membantai sisa-sisa monster yang mencoba kabur. Bokso yang jeli melihat keanehan pada pergerakan musuh dan berhasil menemukan sosok misterius berjubah hitam yang mengendalikan mereka dari jauh. 見るからに怪しいよし Tanpa basa-basi, Bokso langsung menjatuhkan dirinya tepat di atas si komandan musuh dan mengurungnya dalam barrier kubus yang tak tertembus. Bokso melakukan interogasi sadis dengan mengancam akan meledakkan tubuh Tashte pakai reaksi kimia cola dan Mentos yang mematikan. 予想以上の Ketakutan setengah mati, Tashte akhirnya membatalkan sihir pengendalinya, bikin mata para monster berhenti bersinar merah seketika. Lamis yang datang menyusul langsung mengenali Tashte sebagai pembantai desanya dan bersiap melayangkan pukulan maut penuh dendam. Director Bear menahan Lamis tepat waktu, mengingatkannya untuk tidak membiarkan kebencian mengubah dia jadi pembunuh seperti musuhnya. しても多くの人々を救うために Setelah Lamis tenang, Director Bear mengambil alih tahanan dan menunjukkan wajah Yakuza aslinya yang bikin nyali Tashte ciut seketika. 者の魂さえ萎縮させる野獣がいた Suasana jadi awkward parah saat curhatan emosional Lamis ke Bokso malah terdengar seperti lamaran pernikahan yang bikin dia salah tingkah sendiri. そして求婚ってこと？ Lamis akhirnya meyakinkan dirinya kalau itu cuma candaan Bokso buat menghiburnya, lalu lari dengan ceria meninggalkan Bokso yang cuma bisa pasrah. ラミスが元気になってくれて Bokso merecap chaos pertempuran sebelumnya, di mana dinding pelindung akhirnya berhasil ditambal total. 侵入した敵も相当したし防壁が Hulemi dan Lemis chill makan es krim sambil bahas progres perbaikan teleportasi, tapi Filmina malah join minta jatah. 私もいただけませんか？ Filmina menanyakan soal kawah besar, dan Bokso sadar kalau bentuk raksasanya yang bikin masalah rekonstruksi. 待てよこの形そうだ Cuaca panas bikin Lemis dan Hulemi separat. Bokso langsung kabur buat nyiapin kejutan dingin. Bokso literally bikin kolam renang dadakan, bikin Lemis dan Hulemi langsung nyebur dengan satisfied. Suori sok-sokan nolak diajak nyebur, tapi endingnya malah kena splash air dari Lemis. Festival musim panas dimulai. Bokso pamer form baru Ice Shaver yang bikin semua biskin penasaran. かき氷だここは譲れない Miken dan anak-anak biskin lainnya langsung hype nyobain es serut buatan Bokso. Gak puas juga es polos, Bokso nambahin topping buah segar yang bikin es serutnya makin next level. 特製かき氷 Momen deep, Lemis curhat ke Bokso di pinggir danau soal tujuan hidupnya setelah balas dendam. Director Bear ngasih misi darurat buat Hulemi dan Lemis untuk pergi ke Strata of Origin. まずはヒュールビとしたい ああ、 Michelle tiba-tiba muncul dan volunteer buat jadi bodyguard tambahan, bikin tim makin overpowered. 共に Tim Lemis dan Bokso akhirnya teleportasi menuju strata baru yang penuh misteri. Sampai di lokasi, mereka langsung disambut chaos pertempuran antara Hunter dan pasukan Goblin.
Bokso jadi MVP dengan ngeluarin stok makanan dan minuman buat para hunter yang kelaparan. Chewie yang kelaparan parah langsung mode zombie makan semua suplai dari Bokso. 始まりの Beginning Director muncul dengan karisma tinggi, mimpin evakuasi massal ke strata danau. Tim penyelamat OTW ke penjara, tapi Beginning Director warning soal satu tahanan pervert berbahaya. 変態だかなり特殊な変態 Mereka nemuin Hebi atau Hebui di penjara yang selnya udah kebuka semua. Creepy vibes abis. 生きていたのか煩悩性 Hebi mulai ngoceh soal fetis batu bekasnya yang bikin semua orang merinding jijik. だけです Plot twist, Hebi ternyata nyembunyiin semua tahanan pakai sihir ilusi buat nyelamatin mereka. 幻覚と気配を無産させる魔法を併用し Sebagai reward, Beginning Director dengan terpaksa nyerahin sepatu bootsnya ke Hebi. 確かにあなたの蒸された足の匂い Hebi langsung nyium aroma sepatu itu dengan ekspresi yang bikin satu party shock berat. 病気は治っている Reuni awkward Fools Eccentric Group, ternyata Hebi teman lamanya Carry Oil dan Shui. ですよね。これだけ愚者の騎行団が揃ったのって。 Hebi nuduh Bokso punya jiwa pervert yang sama kayak dia, bikin Bokso panik denial. ちなみにこの靴は12年履かれたもの Bokso lagi deep thought soal klasifikasi vending machine. Tiba-tiba sadar ada opsi rank 3 yang butuh 3 juta poin. Bikin dia hype banget pengen evolusi. 先があるようだランク3を得るために必 Lamis dan bocil-bocil biskin langsung nyerbu Bokso sambil teriak karage, bikin Bokso panik tapi tetap ngeluarin makanan buat mereka. 要落ち着けいくらで Sambil nunggu evakuasi, Hulemi jelasin struktur dungeon dari Origin Stratum sampai Dog Mountain, plus info soal Everlasting Stratum yang masih misterius. 永遠の階層がありそこは攻略中だ Biar suasana gak tegang, Bokso berubah jadi mesin balon, bikin anak-anak happy dan proses evakuasi jadi smooth banget. Carriol dengan gaya sokulnya ngambil misi buat buru bawahan Meifunoo, tentunya sambil minta bayaran gede ke Beginning Director. 分かっている成果に応じて報酬を Pertarungan pecah. Michelle nebas musuh pakai pedang cahaya birunya, sementara Filmina ngeluarin sihir air yang literally nyapu bersih para goblin. Hebui nolak ikut fight dengan alibi dia cuma healer, tapi senyum misteriusnya bikin Bokso curiga kalau orang ini punya hidden agenda. これが本気なのかどうかヘブイは感情が Plot twist, para monster gak nyerang Hebui karena ilusi optik, dan dengan santainya dia bantai mereka semua pakai gada berduri tanpa ampun. Nyampe ke danau yang indah, Hebui mancing Lamis dan yang lain buat mandi. Padahal jelas-jelas ada niat terselubung di balik senyumnya itu. お二人とも私がここで周囲を見張ってい Ternyata, Hebui cuma pengen nyolong sepatu Lamis. Si maniak sepatu ini udah siap-siap ngambil harta karun itu, tapi langsung disemprot air tekanan tinggi sama Bokso. Balik ke gua, Bokso pamer form baru, Kazoku Ichiba. Vending machine rasa minimarket yang isinya lengkap banget, bikin semua orang melongo. Karena pada gak ngerti cara buka onigiri, Bokso ngasih tutorial singkat biar mereka bisa nikmatin nasi kepal itu tanpa struggle. Situasi makin chaos pas gelombang monster datang gak habis-habis, bikin Michelle mulai kewalahan nebas mereka satu persatu. Bokso punya ide jenius, dia berubah jadi mesin pachinko dan numpahin ribuan bola besi di jalanan, bikin pasukan monster pada kepleset massal kayak domino. Lemis sadar kalau dia nggak perlu overprotective. Akhirnya, mereka sepakat buat union, di mana Lemis jadi attacker dan Bokso supportnya. 守りは8個2人いれば何でもできる Michelle dan Carriol langsung maju ke garis depan, ngeluarin jurus Roaring Strike yang bikin barisan monster hancur berantakan dalam sekejap. Buat ngelindungin punggung Lemis, Bokso nembakin botol cola kayak peluru Gatling gun, bikin monster yang nyoba nyerang dari belakang langsung KO. Mikene hampir aja dimakan monster gara-gara kepleset bola pachinko. Tapi untungnya bola-bola itu juga bikin si monster jatuh sebelum sempat nyerang. ミケネ大丈夫どうしたの Bokso nemuin komandan musuh yang ngumpet, langsung disemprot pakai high pressure water sampai cincin pengendali monsternya hancur berkeping-keping. Pas ditanya soal keinginan, Hebui malah curhat, pengen bangun istana dari sepatu bekas, bikin semua orang cringe denger fetis anehnya itu. 本当に恥ずかしい望みだな Misi kelar, Bokso berubah jadi kompor gas portable buat masak nasi takikomi, nunjukin kalau dia bukan cuma mesin penjual otomatis biasa.
手を出す魔道具だったのか。最後の方は手 Semua orang makan masakan bokso dengan lahap, menutup hari yang melelahkan dengan perut kenyang dan senyum puas. 自分の力で Shu yang emosi langsung nembakin panah ke Hebui. Tapi si pendeta ini malah senyum creepy sambil ngehindar santai. Keryol ngajak Bokso mampir ke markas rahasia gerombolan unik yang ternyata ada di Origin Strata. やるぜ Gak nyangka, di balik dinding kayu biasa ini ada jalan rahasia menuju markas bawah tanah mereka. みんなついてきてください。 Suasana berubah drastis saat mereka masuk ke ruangan penuh kristal ungu yang misterius banget. これは一体 Plot twist, Keryol ngenalin bocah yang tidur di dalam kristal itu sebagai anak kandungnya bareng Filmina. この子は私たちの子供なのです。 Lamis langsung shock berat pas tahu kalau Aka dan Shiro ternyata saudara kembar bocah itu. 俺たち三つ子だからな Filmina nyeritain nasib tragis anaknya yang kena negative blessing bikin tubuhnya terus-terusan membusuk. 腐り続ける痛みを味わいながら超過 Parahnya lagi, efek hyper recovery bikin si anak terjebak dalam siklus penyiksaan abadi tanpa henti. 受けなければならない。 Demi nyelamatin anaknya, Keryol rela ngelakuin apa aja, termasuk nguasain dungeon buat ngapus kutukan itu. 帰らねえか Tanpa basa-basi, Keryol langsung ngajak Bokso dan yang lain buat gabung ke kubu Netherlord demi tujuan mereka. Tentu aja, tawaran gila itu langsung ditolak mentah-mentah sama Lamis yang gak mau ngehianatin kepercayaan orang. 誰にも渡さないんだからね。仲間の空港 Negosiasi gagal total. Keryol dan keluarganya langsung luarin senjata buat maksa mereka tunduk. Pertarungan pecah. Keryol langsung nyerang Hulemi, sementara yang lain sibuk nahan serangan si kembar. マジ怖え当たったら即死 Tiba-tiba, Hebui teriak kesakitan dan ambruk. Ternyata dia nahan rasa sakit racun pakai skillnya sendiri. Gak mau kalah, Filmina langsung ngelepasin sihir cahaya yang bikin pandangan semua orang buta sesaat. Mata Keryol nyala merah. Ternyata dia punya Blessing of Glare yang bisa netralisir semua skill lawan. 団長の破顔は俺にとって厄介すぎる Di tempat lain, Director Bear udah tahu pengkhianatan ini dan langsung jadiin Keryol buronan tingkat tinggi. 結論を言うとケリオイルたちを指名手配 Sadar kalah jumlah dan power, Bokso mutusin buat kabur bareng Lamis lewat lingkaran teleportasi. いろいろあったけど一緒に頑張ろうね、ハッコ。 Hulemi buru-buru ngaktifin sihir teleportasi sebelum mereka ketangkep sama Keryol. 干渉されている。 Sial banget, lingkaran teleportasinya malah disabotase dan bikin kacau proses pemindahan mereka. 人から離れろ。無理っす。動けないっす。ハッコ。 Bokso yang gak bisa gerak cuma bisa pasrah saat tubuhnya ketarik sendirian ke tempat antah berantah. Terbangun di lorong asing sendirian, Bokso panik setengah mati, mikirin nasib Lamis yang kepisah darinya. なのかヒュールミの叫び声から察するに Hulemi dan Director Bear menyadari masalah besar. Lingkaran teleportasi rusak total dan butuh batu sihir buat memperbaikinya. には転送人の魔力が足りねえ。 Bokso langsung beraksi jadi pahlawan logistik, membagikan makanan gratis ke para hunter yang kelaparan di tengah bencana. それを見習って無料で提供してみた Tanpa buang waktu, Director Bear membawa Bokso masuk ke dalam labirin berbahaya demi mencari batu sihir. 助かるぞハッコン Di tengah jalan, mereka berpapasan dengan Kikoyu, gadis misterius yang dikawal babi hutan dan gagak raksasa. あれ、形が変わり。 Kuroyata si gagak raksasa langsung mengeluarkan pekikan sonik mematikan yang bikin para monster di sekitar auto stun. Botan si babi hutan gak mau kalah, langsung menyeruduk barisan monster itu sampai rata dengan tanah dalam sekejap. これって助けに入らなくてもよ Plot twist gila, ternyata Kikoyu bisa mendengar suara hati Bokso cuma dengan menyentuhnya, bikin Bokso panik bukan main. ですよ。 Dengan kekuatan ajaib, Kikoyu menanam bola tanah yang langsung tumbuh jadi tanaman ubi ungu raksasa dalam hitungan detik. Kikoyu menceritakan legenda sedih tentang ladang bernyawa yang pernah menyelamatkan desanya dari pasukan Raja Iblis. な 畑はなんとか魔王軍を
を撃退して。 Kikoyu yakin banget kalau Bokso dan si ladang itu berasal dari dunia yang sama, alias sesama reinkarnator isekai. 畑さんと再会できたらいろいろお話。 Direktur Bear mengungkap fakta mengerikan kalau kepala Kikoyu bisa jadi obat segala kutukan jika dipenggal saat dewasa. と永遠に溶けることのない氷の彫像 Meski bisa nyembuhin anak Keriol, Bokso dan tim sepakat buat merahasiakan identitas Kikoyu demi melindunginya. どんな理由があろうとこの子を犠牲にするわけ。 Bokso menggunakan form barrier-nya buat menetralkan dinding penghalang labirin, membiarkan Kikoyu lewat dengan mulus. できました。よし、8個 Hulemi ketahuan banget punya sisi manis. Matanya langsung berbinar liar pas Bokso ngeluarin stok kue-kue lezat. 馬といえば酒。さあこの怒涛の酒造り。 Akhirnya target ditemukan. Yogan Jinma muncul dengan tubuh api membara yang siap membakar siapa saja. よし、それは俺がこん。 Bokso mengeluarkan dinding beton berlapis buat menjebak pergerakan monster api itu di lorong sempit. さあ思う存分氷。 Tanpa ampun, Bokso menumpahkan air es dalam jumlah masif yang bikin tubuh magma monster itu langsung membeku keras. 冷えた氷水をこれだけぶっかけたらさすがに冷えるだろう。 Kuroyata dan Botan melancarkan serangan kombinasi buat menghancurkan tubuh monster yang udah mengeras itu. 当たりが出たらもう一本。 Sialnya, monster itu malah beregenerasi dan meledakkan diri, bikin situasi jadi makin chaos dan berbahaya. 再生した。まずい。 Tiba-tiba bongkahan es raksasa jatuh dari langit dan menghantam monster itu sampai hancur berkeping-keping. これは。 Ternyata, itu Lamis yang terjun bebas pakai parasut mendarat dengan gaya super epic di tengah medan pertempuran. ミス。あのバカ勝手 Lamis langsung lari memeluk Bokso sambil nangis haru, bikin suasana tegang langsung berubah jadi momen wholesome. よかった発酵に会えて。 Terungkap kalau Lamis nekat minjuk lantai strata sampai jebol cuma buat nyusul Bokso. Bener-bener definisi cinta buta. 今日全力で殴ったら海藻がまた割れちゃって。 Teleportasi kacau. Bokso mendadak ngeluarin cahaya merah misterius yang bikin Hulemi panik, dan akhirnya mereka malah terlempar jatuh dari langit ke lokasi antah berantah. うちに秘めるは人の魂。不思議が満ち。 Terdampar di strata Dark Forest, Hulemi nemuin segel sihir jahat di bodi Bokso. Tapi yang lebih creepy adalah kemunculan pohon-pohon berwajah manusia di depan kabin. なんで玄関のすぐ前に。 Serangan dadakan, gerombolan monster lobak ngepung mereka, tapi Shui dan Hebui muncul tepat waktu buat nge-carry tim dengan skill tempur mereka yang badass. 外液に害がある場合が。 Pesta pora, Bokso langsung ngeluarin stok makanan enak buat ngisi perut Shui dan Hebui yang kelaparan berat abis nyasar. そりゃこれだけむさぼり食うわけだ。 Hebui ngejelasin soal Kaiso Nushi, alias penguasa lantai yang punya kekuatan gila buat ngendaliin tanaman raksasa, bikin Hulemi makin waspada. 檻の木が倒されるだろう。それが海藻の。 Momen langka, di tengah sunset yang indah, Lamis curhat colongan ke Bokso, bikin suasana jadi awkward tapi sweet banget kayak awal mula romcom. 無機物と少女のとんでもラブコメ展開。 Ganggu aja, lagi asik-asik momen romantis, monster tanaman muncul, tapi langsung di one hit KO sama Lamis yang lagi kesel berat. 見張り中だったね。 Masuk ke weapon shop, paman pemilik toko langsung nantang Lamis buat nyari senjata yang cocok buat kekuatan monsternya. へえ、魔石を組み込んだやつも案外。 Overpowered parah, Lamis ngangkat batu gravitasi level maksimal kayak ngangkat kapas doang, bikin si paman weapon shop melongo shock. これは発酵。 Akhirnya ketemu director Dark Forest. Penampilannya sih misterius abis kayak Shadow Demon, tapi kelakuannya malah receh banget kayak pelawak manzai. のような話し方にくだらないギャグの嵐。 Form change kocak, biar nggak kalah receh, Bokso berubah jadi mesin manzai buat ngelawan jokes bapak-bapaknya director Dark. 漫才自動販売。 Director Dark langsung kena mental disuguhin tontonan manzai dari Bokso, sampai dia bingung sendiri dan akhirnya nyerah. 今日は。 Kerja bakti barbar, tim Lamis ngebabat hutan buat bikin jalan, sementara Shui pamer skill akurasi panahnya buat ngabisin monster lobak. ランビスハン。 Makin brutal, Lamis nembang pohon gede pakai tangan kosong, ngebuka jalan buat tim eksplorasi dengan kekuatan fisiknya yang nggak ngotak. Bantuan datang, Direktur Bear bawa pasukan Beastskin lengkap sama Hoxie buat nambah daya gedor tim, bikin formasi kebun binatang makin lengkap. うっさ。もう着いたのかな。 Misi rahasia dimulai. Kikoyu pura-pura bagiin bento ke warga desa, padahal aslinya dia lagi nge-scan pikiran mereka satu persatu.
どうぞ Gotcha! Saat nyentuh tangan salah satu hunter cewek, Kikoyu langsung dapat sinyal kuat kalau dia adalah komandan musuh yang dicari. Plot twist! Ternyata pengkhianatnya adalah salah satu anak buah kepercayaan Direktur Dark sendiri, bikin sang direktur shock berat. そうか Interogasi dimulai. Hebui nyeret si pengkhianat ke ruang isolasi dan siap makai sihir ilusi buat ngorek informasi. Kena mental. Hebui makai ilusi Netherlord yang nyeremin abis, bikin si pengkhianat langsung ketakutan setengah mati dan siap buka mulut. お前の夢に語りかけている。 Pengakuan dosa. Si pengkhianat akhirnya ngaku kalau dia jual informasi ke musuh demi ngelunasin utang judinya yang numpuk. 言うことを聞けばギャンブルで作った借金 Ending yang membagongkan. Direktur Dark cuma bisa nangis Bombay gara-gara kepercayaannya dikhianati gara-gara masalah judi doang. 思い出せることはそれだけか。 Kelaparan dan kedinginan di hutan, Bokso langsung berubah jadi auto restoran retro buat nyelamatin perut semua orang. そうそう、自動販売機の本文を忘れちゃいけない。 Tanpa basa-basi, Sui langsung melahap udon tebal yang hangat, benar-benar menikmati rasa sup yang unik. 温かくてうまいっすパスタが太い Om Chengs lagi ke Guten Burger, Sui langsung sikat hamburger panas yang dagingnya super juicy. 肉汁が溢れてこれもいける Pamer skill DIY, Bokso membangun pemandian kayu lengkap dengan air panas dalam sekejap mata. 完成、手作り露天風呂。 Ebui nawarin diri buat jaga pemandian dengan senyum creepy tapi langsung ditolak mentah-mentah sama Kikoyu. もちろん、神の名に誓って覗きなど。 Lagi asik mau mandi, para cewek malah kaget setengah mati nemuin Bokso udah standby jualan sabun di dalam. なんでハコンがいるんだいらっしゃいませ。 Pasana santai bubar, pas Kuroyata kasih peringatan, langit malah mendadak merah darah gara-gara kebakaran hutan. 森が燃えてるぞ 皆を呼び集める Gak pakai lama, Director Bear langsung komandoin pasukan Biskin buat evakuasi seluruh desa secepat kilat. 遊楽に戻り清流の湖海藻へ避難する Timerai dan Sui mati-matian nebang pohon buat bikin sekat api sebelum lidah api melahap semuanya. Ide gila Hulemi, Bokso disuruh nyembur bensin ke arah api buat bikin backburn yang super beresiko. ありがとうよハコン Api makin ganas, Bokso terpaksa ngeluarin barrier biru raksasa buat ngelindungin semua orang dari Inferno. Di tengah lautan api, poin Bokso terkuras drastis kayak air keran bocor demi nahan barrier tetap utuh. Selamat dari maut, Director Dark Forest janji bakal bayar balik jasa Bokso berkali-kali lipat. も払っとくわ。戻ったらちゃんと礼はする。 Lemis nonjok pohon Lord of the Stratum yang gosong buat ngecek tanda kehidupan, tapi hasilnya nihil. さあ行くよ Tiba-tiba cewek god bernama Kayolings turun dari langit, ngamuk berat gara-gara tidur siangnya keganggu. 俺様は絶叫の歌姫と Ngaku sebagai bawahan Netherlord, Kayolings berencana bakar seluruh stratum jadi lautan api. 俺様は冥府の王の忠実な Dwi langsung nge-snipe pakai panah sihir yang meledak tepat di muka Kayolings bikin dia kaget. なんだ言ってさくらい Si Merai nebas pakai angin, tapi Kayolings dengan santai nangkis serangan itu pakai rantai gelapnya. Plot twist, pertarungan di skip dan tahu-tahu Kayolings udah keikat tak berdaya di dalam tong. ともかく幹部の一人を捕まえられたのは大きい Hutan hancur total, rombongan terpaksa evakuasi naik kereta kuda menuju Clearflow Lake Stratum. また何十年かはこの海藻を使う。 Hebui malah rusak suasana haru dengan pidato filosofi soal sepatu yang bikin semua orang cringe. それがどんなに困難な道であって。 Akhirnya sampai. Beginning Director nyambut kepulangan tim yang udah babak belur dengan hangat. じゃあお帰りなさい皆さんもご無事だ Gak mau nganggur, Bokso buka lapak sayur segar yang langsung diserbu warga bikin Karyos melongo. なんだこれ見たことない商品しかねえぞ Persaingan bisnis dimulai. Kikoyu buka lapak ubi bakar yang sukses nyuri semua pelanggan cewek Bokso. 並んでくださいね Munami dengan semangat 45 mengumumkan Dungeon Goddess Grand Prix buat mempererat hubungan warga, bikin Lamis dan Hulemi langsung dipaksa join biar acaranya makin hype. それで優勝者はハコンから好きな商品を50 Awalnya nolak mentah-mentah karena malu, tapi pas denger Shirley ikutan, jiwa kompetitif Lamis langsung terbakar dan akhirnya mereka bertiga fix bakal turun gunung. うちの団長めぐみ
Ngelihat para gadis galau soal kostum, Boxo langsung pamer skill form change jadi vending machine majalah, bikin mata mereka berbinar lihat referensi fashion dunia lain. 急に形を変えてどうしたの Hulemi, Lamis, dan Sui langsung heboh milih desain baju dari majalah. Fix banget mereka bakal tampil all out demi ngalahin pesona Shirley. やっぱりこういうものに夢中 Munami membuka acara dengan teriakan super energetik, bikin seluruh penonton di Clear Flow Lake Strata langsung bersorak gila menyambut kontes kecantikan ini. 愛妻しま Achowi naik panggung dengan aura money oriented. Belak-belakan bilang kalau tujuannya cuma hadiah gratisan. Bener-bener jujur tanpa basa-basi. しがらみもない無料ほど引きつけられるものはあり Pia, si gadis toko item tampil malu-malu kucing. Tapi pesonanya yang lugu malah bikin para hunter cowok di penonton langsung melting berjamaah. できるだけ頑張ります Suko dari gerombolan rakus loncat ke panggung dengan kostum imut. Tujuannya simpel banget. Menang biar bisa makan ayam goreng sepuasnya. Beginning Director tampil elegan tapi langsung kena mental gara-gara provokasi Director Dark Forest. Bikin senyum manisnya berubah jadi tatapan maut. めっちゃ睨んでたわ怖い Suori si putri saudagar tampil super pede dengan Twin Tails drillnya. Declare kalau dia datang cuma buat ngambil gelar juara 1. Literally queen behavior. 目指すのは優勝のみよろしくお願い Kikoyu muncul dengan kostum musim dingin yang fluffy abis. Bikin satu stadion teriak kawaii karena keimutan sang peri salju yang gak ada obat. あちらで新鮮なお野菜を売っていますのでお願いし Dwi bikin gebrakan dengan pakai baju olahraga jadul alias bloomers. Pilihan kostum yang unexpected tapi entah kenapa cocok banget sama personalitinya yang aktif. Combo maut Hulemi pakai seragam sailor dan Lamis pakai blazer bikin Boxo speechless. Damage visualnya bener-bener critical hit buat para juri. Shirley akhirnya muncul dan langsung mendominasi panggung. Aura dewasanya bikin sorakan penonton pecah. Fix jadi kandidat terkuat buat menang. 皆様応援 Di belakang panggung, Boxo berubah jadi cosmetic vending machine dan ngasih touch up make up pro ke Lemis CS, bikin visual mereka makin glowing parah. Masuk sesi bakat, Akowi pamer skill high speed coin sorting yang super satisfying. Tangan cepetnya misahin koin emas dan perak kayak mesin penghitung uang hidup. Via gagal ngeracik potion sampai meledak bikin rambut afro. Disusul Suko yang langsung melahap ikan raksasa dalam sekejap mata. Beginning Director melampiaskan kekesalannya dengan tendangan maut ke boneka jerami yang ditempelin muka Director Dark Forest. Powernya nggak main-main. Suori diangkat para bodyguard bikin formasi senam. Sementara Kikoyu balancing bola raksasa sambil bawa hewan. Atraksi sirkus yang keotik tapi keren. Tui pamer skill memanahnya yang god tier. Nembakin balon-balon target sambil salto dan gerak lincah. Bikin penonton terpukau sama akurasinya. Hulemi mau pamer boneka remote control, tapi malah error nyerang Lemis yang dibalas Lemis pakai pukulan maut sampai bonekanya mental. Endingnya malah jadi sketsa komedi. Tiba-tiba, Munami ngumumin kalau Shirley mundur karena sakit, bikin seluruh venue shock berat karena kandidat juara utama malah walk out di tengah jalan. Ternyata Shirley cuma pura-pura sakit. Dia ngaku ke Boxo kalau dia ikut cuma buat manasin suasana biar acaranya sukses. Bener-bener big sis energy. どうでしょう Hasil voting keluar dan Lemis dinobatkan sebagai juara pertama. Dia langsung loncat kegirangan karena impian makan gratis sepuasnya akhirnya terwujud. Pas hadiah sepatu Boots Untiring God's Feet dikeluarin, Hebui, si maniak sepatu, langsung muncul dengan mata berapi-api, siap ngebit sepatu itu demi koleksi pribadinya. 大きさ品質 Panas terik gurun yang bikin Lamis nyaris pingsan, untung Boxo sigap nyalain fitur cooling yang bikin suasana langsung adem seketika. この冷たさたまらないし Di guild, mereka ketemu Michelle yang ternyata selamat sendirian, meski mukanya udah kayak zombie karena stres berat ngelawan monster. 魔物の群れが集落に襲いかかってきたので Scorching Director yang garang muncul, tapi langsung luluh begitu ngeliat Boxo bisa ngeluarin air dingin di tengah krisis air oasis. おお助かるぜこの暑さでオアシス Di toko sihir, pelayan keceplosan soal hunter nama Tashtei yang jual sepatu bekas bikin Hebui langsung connect sama masa lalunya. その靴を売ったハンターが誰か教えて Hebui cerita soal masa lalunya yang manis, di mana dia ngasih sepatu Untiring God's Feet ke teman masa kecilnya yang berharga. それが疲れ知らずの新速でした お
Flashback berubah dark saat bandit nyerang dan literally motong kaki temennya cuma buat ngambil sepatu yang terikat kuat itu. 紐を締めていたので奪う際にほどけなかったようで Shui nggak terima Hebui mau nanggung beban sendirian, langsung ngegas nampar pipi Hebui biar sadar kalau mereka itu tim. それが間違っていることなら仲間として全 Pas banget lagi bingung soal panas gurun, Hulemi muncul bawa gear anti panas dan sepatu pemberat khusus buat Lamis. 闇の森林階層の武器屋のおっさんからだ Perjalanan nembus gurun jadi santuy berkat sihir es Kikoyu dan fitur cooling Bokso yang bikin tenda jadi surga dunia. Mereka bingung kok jalan nggak nyampe-nyampe. Ternyata menara itu cuma ilusi optik buat nipu jarak pandang penyusup. よ塔が目の前にあるよ Kuroyata si gagak langsung terbang buat scouting, nemuin kalau penjaga asli lagi lengah dan ini momen pas buat nyerbu. どうだったPintu gerbang raksasa dibuka paksa, Lamis langsung disambut hawa dingin mencurigakan dari dalam menara. Tiba-tiba muncul ular raksasa yang menyeramkan banget bikin semua orang auto panik siap tempur. Plot twist, ternyata ular itu cuma ilusi buatan Hebui buat mancing musuh keluar dari persembunyiannya. Lamis ngetes sepatu barunya, sekali pukul, langsung bikin ilusi ular itu buyar dan ngebuka jalan buat tim. Kikoyu nyerap sisa energi sihir dari ilusi itu ke dalam pot, lumayan buat nambah daya tempur nanti. あの力がたまりそうです問題はこ Bokso dilempar duluan sebagai umpan, bikin musuh bingung kenapa ada vending machine nyasar ke markas mereka. Gak pakai ngetuk pintu, Lamis langsung ngancurin dinding dan bikin para bandit kaget setengah mati. Tim Bokso akhirnya berhadapan langsung sama Tashtei dan geng Billowing Flame yang udah nunggu di balik barikade. の階層の奴らが何しに来やがった Ebui maju dengan tenang, tapi aura membunuhnya kerasa banget saat dia mulai nginterogasi Tashtei. 話だと俺たちが集落 Tashtei tanpa rasa bersalah ngaku kalau dia ngelakuin semua kejahatan itu cuma demi duit. Bener-bener sampah. 一生遊んで暮らせる金がもらえるなら普通従うだ Ebui ngeluarin sepatu berdarah itu bikin Tashtei langsung ingat sama korban yang kakinya dia potong. に見覚えはありませんか なんだ Bukannya nyesel, Tashtei malah ngetawain betapa bodohnya cewek itu yang rela mati demi sepatu, mancing emosi Hebui. せないとかふざけやがってムカついたから Tangan Hebui sampai berdarah karena nahan amarah. Dendam bertahun-tahun akhirnya bakal tuntas hari ini. やっと私の Mata Hebui nyala merah. Dia bersumpah bakal ngebunuh Tashtei gak peduli mau dia nangis atau minta ampun. 確実に殺します Hebui menunjukkan dominasi total dengan mace-nya, bikin Tashtei yang tadinya sombong langsung sujud gemetar memohon ampun demi nyawanya. 悔い改めるだから命だ Dual Ogre, sang penguasa lantai, muncul dengan aura mengerikan, tapi Tashtei dengan bodohnya mengira dia bisa memerintah monster itu. おいやめ Karma instan, Dual Ogre menolak perintah dan langsung melahap Tashtei hidup-hidup, bikin Hebui kesal karena mangsanya dicuri. Tanpa buang waktu, parti pahlawan langsung melancarkan serangan gabungan ke arah Dual Ogre yang baru saja selesai makan. Serangan fisik Michelle dan Lamis mental semua. Kulit Dual Ogre ternyata sekeras baja berkat Blessing of Hardening yang overpowered. Bokso gerak cepat mengaktifkan barrier pelindung, menyelamatkan Lamis dari geprekan maut Ogre meski poinnya terkuras deras. ポイントが2222 Ide jenius, Bokso menyadari Ogre itu kelaparan, jadi dia mengeluarkan saus yakiniku premium yang aromanya bikin monster itu lupa daratan. 焼肉のタレをごちそうしてやろう Strategi berhasil, Dual Ogre malah sibuk menjilati saus di lantai, memberi kesempatan emas buat party untuk kabur dan menyusun rencana. なんだ うまそうな匂い Hulemi mengungkap kelemahan fatal Ogre adalah alkohol, dan Bokso langsung pamer stok sake menimpah buat bikin pesta mabuk. Operasi penyusupan dimulai. Hebui menyamar jadi monster batu pakai ilusi sambil menggendong Bokso versi mini untuk mendekati Ogre. ここに岩石器は Dual Ogre langsung terpancing aroma sake dan mulai menenggak botol demi botol yang disajikan Bokso dengan rakus. やはり Mabuk berat, setelah menghabiskan stok sake dosis tinggi, monster overpowered itu akhirnya teler dan jatuh pingsan tak berdaya.
Finishing move, Hulemi menyuntikkan racun mematikan pakai jarum gedigasa tepat ke tubuh ogre yang lagi tidur nyenyak. よし針が通ったぞ Jackpot, poin Bokso langsung meroket jutaan setelah berhasil mengalahkan bos lantai, auto reach dalam sekejap mata. Suasana mendadak horor saat suhu drop drastis dan mereka menemukan mayat Tashte yang sudah beku jadi patung es abadi. はあ氷漬けだと Kikoyu muncul di tengah badai salju, tapi tatapannya dingin banget, beda jauh dari bocah polos yang mereka kenal sebelumnya. 私たち Plot twist gila, Kikoyu ternyata membenci manusia dan menuduh mereka sebagai sampah yang memanipulasi ras Yuki Warabe. 違うのね。よく見たらその Transformation, Kikoyu berubah wujud jadi wanita dewasa bernama Sulrim yang ternyata adalah jenderal dari Netherlord. は役将軍のスルリム。 魔王軍の将 Power levelnya gila banget. Sulrim melancarkan serangan es masif yang bikin barrier Bokso terkuras habis-habisan cuma buat bertahan. Bokso nekat keluar dari barrier buat melakukan Talk no Jutsu, meyakinkan Sulrim kalau dia tulus peduli padanya. 信じてくださいわかった。それ、 Hati esnya meleleh. Sulrim tersentuh dengan kata-kata Bokso dan akhirnya membatalkan niatnya untuk membunuh mereka semua. Momen kocak, Hebui malah minta sepatu bekas Sulrim, tapi langsung digeprek sama Sui yang jijik lihat kelakuan fetisnya. つまり彼女はキコユってことだ。 Happy ending, suasana tegang berubah jadi wholesome saat seluruh party malah asik main perang bola salju di tengah dungeon. Penutup yang manis, Bokso dapat Atari lagi dan layar mengkonfirmasi kalau season 3 sudah lampu hijau. Let's go!